Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu khatib kita pada hari ini yakni Al-Ustaz Dr. Syahrullah Umar MA. Sekali lagi, khatib kita pada hari ini yaitu Dr. Syahrullah Umar MA. Alhamdulillah, Al-Ustaz sudah berada di dalam masjid. Kemudian neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp62.750.000, infak Jumat Rp2.820.000, infak mingguan Rp1.339.000, jumlah Rp66.909.000. Dikeluarkan untuk imarah Rp2.100.000, bayar bahan bangunan Rp3.070.000, beli kompor gas dan dispenser Rp610.000, kawat las dan gerinda Rp60.000, alat kebersihan Rp95.000. Jumlah pengeluaran Rp5.935.000, sehingga sisa kas saldo masjid Rp60.974.000. Selanjutnya kas anak yatim kas pekan lalu Rp40.516.000, infak Jumat Rp710.000, infak mingguan Rp602.000, jumlah Rp41.828.000. Belum ada pengeluaran sehingga sisa saldo kas anak yatim Rp41.828.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara, atas sedekah dan dalam bentuk apapun. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Semoga Allah memberkahi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa kita bersyukur dan melantunkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat terindah yang senantiasa ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pujian kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atas kesyukuran kita atas segala limpahan karunia,
limpahan keberkahan, limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Setiap seorang hamba yang memuji Allah, maka Allah akan bergembira kepadanya dan tentunya akan mengabulkan semua permintaannya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pribadi yang agung, sungguh mulia, uswah hasanah, yang merupakan suri tauladan. Dan Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami sesungguhnya, kata Allah, telah kami jadikan pada diri Rasulullah SAW itu sebuah contoh ikutan, sebagai pedoman yang sangat baik sekali. Uswah hasanah, sebagai teladan, idola, pribadi yang sungguh agung untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Liman kana yarjullah, tentunya bagi orang-orang yang senantiasa mengharap keridhaan Allah. Orang yang bisa mencontoh Rasulullah pertama adalah orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan dia mengharapkan balasan yang baik di negeri akhirat. Kemudian wa dzakarallaha katsira, dan tentunya dia banyak di dalam aktivitas sehari-harinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya hakikat takwa yang senantiasa kita wasiatkan di dalam setiap khutbah Jumat kita, bahwa sesungguhnya nilai-nilai ketakwaan tersebut akan kita dapat dengan jalan kita meneladani daripada sifat-sifat Rasulullah SAW. Maka di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah SAW ini, kita menjadikan diri Rasulullah sebagai tauladan. Kita tidak hanya memperingatinya sebagai sebuah rutinitas, tetapi kita meneladani, kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita, untuk kita terapkan di dalam masyarakat kita, untuk kita jadikan nilai-nilai Rasulullah SAW itu bersama dengan kita. Inilah yang terpenting pada hakikatnya setiap datang bulan Rabiul Awal kepada kita. Kita mempelajari bagaimana sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, sehingga kita dapat pelajaran yang luar biasa, nilai-nilai tauladan yang luar biasa, yang akhirnya kita bisa implementasikan, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqil Makhtum sangat luar biasa menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, bahwa Rasulullah memberikan sinar kepada seluruh alam semesta. Rasulullah memberikan cahaya kepada seluruh umat manusia. Ketika Rasulullah lahir, cahaya yang awalnya di dunia ini redup, kemudian disebutkan dia bersinar dari Makkah Al-Mukarramah, dari rumahnya Siti Aminah, yang membuat seantero dunia menjadi gegar. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah lahir, runtuhlah 10 tiang istana Kisra Anushirwan, Kisranya Persia. Ketika Rasulullah lahir, maka Persia pun menjadi geger, karena pada waktu itu negeri yang terbesar atau bangsa yang paling besar ketika itu adalah bangsa Persia, dan kerajaannya, istananya ketika itu menjadi roboh.
7, 10 tiang-tiangnya roboh ketika itu. Maka para dukun-dukun serta orang-orang pintar di kerajaan Persia ketika itu mengatakan bahwa sesungguhnya telah lahir seorang orang mulia, seorang manusia agung ke dunia ini yang nantinya akan meruntuhkan kerajaan Persia ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tak lama setelah itu kerajaan Persia pun runtuh dan bangsa itu menjadi bangsa yang hancur karena mereka adalah para penyembah matahari, mereka adalah para penyembah api, dan mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia ini, Rasulullah ketika itu berada dalam keadaan yatim. Orang tuanya, ayahandanya meninggal ketika itu. Karena suatu ketika Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, dalam sebuah perjalanan beliau berangkat ke suatu negeri, ke daerah Madinah ketika itu, dan beliau meninggal di sana. Maka satu pelajaran yang luar biasa yang ingin kita raih, apapun keadaan kita sesungguhnya, ketika Allah sudah berkehendak, maka semua itu adalah baik. Apakah seseorang memiliki ayah atau tidak, atau dia dalam keadaan susah ataupun senang, maka sesungguhnya Allah akan berikan keberkahan dalam keadaan apapun. Maka jangan risau dengan harta yang tidak kita punya, kedudukan yang tidak kita miliki, pangkat dan jabatan yang jauh dari kita. Bahwa sesungguhnya keberkahan itu tidaklah bergantung dengan harta, pangkat, kedudukan dan jabatan. Maka di dalam sirah nabawiyah kita baca, ketika orang-orang dari kaum Bani Sa'ad ingin mengambil susuan. Jadi salah satu daripada kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, bahwa mereka akan mendatangi kota-kota besar seperti Makkah untuk mengambil susuan. Artinya mengambil orang yang ingin disusui ke kampung mereka. Salah satunya kampung Bani Sa'ad. Maka ketika itu ramailah orang-orang dari Bani Sa'ad mendatangi kota Mekah untuk mengambil anak yang akan mereka susui. Begitu sampai mereka ke kota Mekah, hampir semua orang ketika itu tidak mau melirik Rasulullah SAW untuk menjadikan susuan. Apa sebab? Karena Rasulullah adalah orang miskin, orang yang tidak punya ayah, yang tentunya tidak punya harta. Ketika dia mengambil seorang anak susuan, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan apa-apa daripada orang tuanya. Sehingga ketika itu adalah seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah ketika itu, yang ketika semua orang sudah mendapatkan seorang anak susuannya, dia tidak mendapatkan ketika itu apapun karena dia datang terlambat. Sehingga ketika semua sudah balik ke kampungnya dengan membawa anak susuan, maka tinggallah Nabi Muhammad SAW yang belum mendapatkannya. Hampir saja Halimatus Sa'diyah ketika itu dia pulang ke kampungnya, karena dia pikir kalaupun mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai susuan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa sebab? Orang tuanya dia adalah seorang yatim, bukan orang yang berharta, dan dia tidak akan mendapatkan upah daripada menyusui Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa kata Halimatus Sa'diyah, yang tentunya ini atas gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Halimatus Sa'diyah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan anak ini. Artinya saya tidak akan pulang kecuali saya membawa anak ini untuk saya susui, walaupun saya tidak mendapatkan upah apa-apa. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dibawa adalah sesosok Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki harta, dengan dibawanya Rasulullah SAW, maka Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan luar biasa. Di dalam riwayat disebutkan, ketika Halimatus Sa'diyah datang
ingin mengambil susuan, sesungguhnya beliau dalam keadaan sakit, tidak mengeluarkan air susu sama sekali, sedikit saja mengeluarkan air susu. Tetapi begitu sudah mengambil Rasulullah sebagai susuan, tiba-tiba dia menjadi sehat dan dia memberikan air susuan yang sangat luar biasa. Ketika dia pergi, dia membawa onta yang sakit, dia membawa onta yang lemah, kambing yang kurus. Begitu dia membawa Nabi Muhammad SAW sebagai susuan, maka ontanya menjadi sehat, kambingnya pun menjadi luar biasa, mendapatkan air susu yang luar biasa. Begitu juga ketika dia kembali ke kampungnya, ketika orang-orang di kampungnya tidak mendapatkan harta yang cukup, dengan mengambilnya Nabi Muhammad SAW sebagai susuan, tiba-tiba Allah mudahkan rezekinya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran yang luar biasa yang sesungguhnya dapat kita ambil. Apapun yang Allah katakan baik, maka ambillah, karena sesungguhnya itu akan membawa keberkahan kepada kita. Ketika Allah meminta kepada kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, memberikan harta kita wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah meminta, berikanlah. Karena niscaya apa? Setiap harta yang kita keluarkan, niscaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Setiap pengorbanan yang kita keluarkan, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Maka yakinlah apa yang Allah tetapkan. Sesungguhnya ketika kita senantiasa berjuang di jalan Allah melalui kegiatan dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita, di dalam setiap aktivitas kita lakukan dengan sesungguhnya di jalan Allah, yakinlah bahwa Allah senantiasa akan memberikan ganjaran yang terbaik. Maka ketika Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah SAW pulang ke kaum Bani Sa'ad, maka Halimah mengatakan, sungguh luar biasa, dengan saya membawa anak yatim ini, Allah berikan rezeki, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kenikmatan kepada kita, sesuatu yang tidak terhingga. Maka berkatalah Halimatus Sa'diyah kepada suaminya, wahai suamiku, sungguh kemuliaan dan keberkahan kita dapati setelah kita mengambil seorang anak yatim ini. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah diantara pelajaran-pelajaran yang sungguh luar biasa yang terjadi dalam diri Rasulullah SAW, yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Kalaulah seandainya kita senantiasa berjuang di jalan Allah, berjuang di agama Allah, berjuang di dalam ketetapan Allah, maka niscaya Allah akan berikan yang terbaik buat kita bersama. Dan inilah pahala yang sungguh luar biasa bagi kita bersama. Dan insya Allah dengan senantiasa kita belajar tentang sirah nabawiyah ini, perjalanan hidup Rasulullah yang tentunya sangat panjang sekali, yang kita harus senantiasa baca setiap harinya. Ketika kita membaca setiap hari, maka akan terasalah bagaimana sesak dada kita, bagaimana tidak terasa air mata kita akan mengalir, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ingin merubah, membentuk generasi yang luar biasa, generasi yang tidak terpana dengan kehidupan dunia, generasi yang tidak bersifat hedonis, generasi yang tidak berorientasi kepada materi, tetapi generasi yang meletakkan, yang memposisikan kedudukannya dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah bisa terlepas daripada dunia, maka dia akan mampu meraih akhirat. Tetapi seseorang yang masih bergantung kepada dunia, dia tidak akan mampu menang di dunia dan akan hancur di negeri akhirat. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jelaslah dari ayat yang kita baca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami jadikan pada diri Rasulullah itu sebuah suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah,
orang yang hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya, perdagangannya, pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, yang dia harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir. Kemudian orientasinya adalah orientasi akhirat. Dunia adalah sebagai sarana dia untuk menyelesaikan kehidupan akhirat. Dunia adalah bekal dia untuk bagaimana akhiratnya menjadi mulia. Dunia adalah sebagai sarana agar dia mampu bisa menjadi orang-orang mulia di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan yang paling penting senantiasa banyak mengingat Allah, banyak mengikuti pengajian, banyak menambah wawasan ilmu, banyak mentadabbur Al-Qur'an setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan kita senantiasa membaca dan mentadabbur Al-Qur'an. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surah Al-'Asr Allah memperingatkan kita. Allah bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, demi masa, bahwa sesungguhnya kita harus menggunakan waktu kita, kesempatan kita, masa kita dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang senantiasa beriman kepada Allah, menambah keimanannya, setiap hari bertambah keimanannya, ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat, dan dia senantiasa melakukan amal saleh, perbuatan baik, beribadah, bersedekah, berinfak, menolong orang lain, senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan dan lain sebagainya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Inilah gunanya jamaah, inilah gunanya persatuan umat Islam, inilah gunanya kita bersama setiap Jumat ini berada di masjid. Supaya apa? Supaya kita ada dalam satu ikatan. Ikatan apa? Ikatan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingat mengingatkan di dalam kebenaran, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Maka setiap kita mengingatkan saudara kita di dalam kebenaran dan kesabaran, itulah disebut dengan dakwah. Dan dakwah ini adalah perkara yang sangat penting sekali, dan dialah puncak daripada keimanan seseorang. Innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza wa jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin a'daka a'dad-din. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina
في بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمهن والفتن مما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين.